Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita mau belajar mengenai seni budaya dan prakarya. Ibu Sari mau mengingatkan lagi mengenai properti tari. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya mengenai properti tari. Anak-anak, properti tari itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan gerak tari. Syaratnya adalah tidak mempersulit gerak tari yang akan dilakukan. Sekarang kalian bayangkan, misalkan kalian harus melakukan tarian kelinci, di mana kalian harus melompat, meloncat, berlari, atau mungkin berguling-guling. Tetapi kemudian properti yang digunakan adalah piring dan lilin. Bagaimana? Menurut kalian tarian kelincinya akan bagus atau tidak ya? Nah, jadi anak-anak, kita menggunakan properti itu ada tujuannya. Yang pertama itu menambah nilai keindahan, dan yang kedua adalah untuk membantu penyampaian pesan dan makna dari tarian. Seperti misalnya tadi contohnya adalah tarian kelinci. Dan untuk menambah keindahannya mungkin kalian harus menggunakan kostum kelinci yang lucu. Dengan melihat kostum kelinci yang kalian kenakan, penontonnya pasti akan tahu sebenarnya makna apa sih yang akan disampaikan, atau minimal mereka pasti tahu bahwa ini adalah tarian kelinci, bukan tari jaipong. Nah, kalau contoh propertinya sendiri itu bisa bermacam-macam, tergantung dari tariannya. Bisa selendang, topi, topeng, tombak, lilin, piring, payung, kipas, busur panah, sapu tangan, atau yang lainnya. Coba kalian sebutkan apa saja yang bisa digunakan untuk properti tari. Ayo mulai, siapa yang duluan? Wah, pintar ya anak-anak ibu, bisa menyebutkan benda-benda lain yang digunakan sebagai properti. Tentunya setiap tarian menggunakan properti yang berbeda tergantung dari kebutuhannya ya anak-anak. Sebagaimana halnya dengan gambar yang tampak pada layar kalian. Ini adalah tarian dari Bali. Siapa yang tahu namanya apa? Tari apa? Iya, betul. Ini adalah tari pendet anak-anak. Ada yang sudah pernah melihat tari pendet? Tariannya sangat menarik ya. Dengan penarinya yang cantik-cantik dan pakaiannya yang cerah ceria. Coba sekarang kalian perhatikan tarian ini. Apa saja properti yang ia kenakan? Yuk, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah mahkota. Ya, kalau misalnya kalian pernah melihat, mereka menggunakan mahkota yang sangat indah sebagai hiasan pelengkap busananya. Sedangkan bentuk dan besarnya itu bermacam-macam ya, disesuaikan dengan kostumnya yang akan beraksi. Lalu yang kedua adalah tapi itu adalah kain. Sayang di sini tidak begitu nampak. Kain itu yang digunakan, yang di bawah itu seperti jarit ya, tapi namanya adalah tapih. Mereka mempunyai corak atau motif yang khusus, dan mereka juga menggunakan stagen sebenarnya, tapi di sini tidak terlalu jelas. Stagen itu gunanya untuk mengikat dan mengencangkan tapi atau kain tadi. Lalu ada kemben. Di sini adalah yang warnanya kuning itu ya, yang menutupi bagian dada hingga pinggang penari. Biasanya itu berwarna merah atau emas. Dan di sini ada kebetulan kuning keemasan ya. Lalu mereka juga
ada selendang sebenarnya anak-anaknya kalau untuk tari pendet ini, yaitu sebuah kain panjang dan dililit pada tubuh selama pertunjukan berlangsung. Ini biasanya berwarna merah atau kuning, dililitkan pada bagian pinggang penari. Lalu satu yang paling penting dari pertunjukan tari pendet itu adalah adanya bokor atau nampan yang dipegang oleh para penari itu. Bentuknya itu cekung dengan tepian yang lebar, dan bokor itu dipegang oleh tangan kanan dari para penari. Isinya apa ya anak-anak? Isinya itu berbagai bunga warna-warni dan janur yang akan ditumpahkan ke hadapan penonton sebagai simbol ucapan selamat datang. Kalau yang tadi adalah tari pendet, ini adalah tari gambyong anak-anak. Tari gambyong ini adalah tari yang tujuannya adalah untuk menyambut tamu-tamu, dan khusus yang gambar ini ibu ambil di mana mereka melakukan penyambutan pada kepala negara, yaitu presiden kita. Properti yang digunakan kita lihat di sini ya, lengkap sekali. Ada kostumnya itu dari atas sampai bawah itu kita lihat. Mereka menggunakan kemben itu yang tadi yang digunakan dari dada sampai pinggang, lalu ada gelungan ya yang ada di kepala itu, lalu sampur yang berwarna kuning seperti selendang, lalu mereka juga menggunakan gelang, lalu ada juga kalung, anting-anting. Mereka juga menggunakan stagen yang berwarna kuning keemasan yang di bagian pinggang itu. Lalu mereka juga menggunakan bunga melati ya, yang dikalungkan itu yang berwarna putih, dan dengan kostum tadi yang berwarna hijau ya. Mereka juga menggunakan jarit, dan jaritnya itu sama. Ada di sini ada 6 penari yang mereka menggunakan motif yang sama. Nah, setelah ini ibu harap kalian juga bisa menyebutkan properti tari dari gambar yang akan ibu share pada kalian. Lalu kalian sebutkan tariannya dari mana, namanya apa, dan properti apa saja mereka gunakan. Lalu akan lebih baik bila bisa dilengkapi apa tujuan dari mereka menggunakan properti tersebut ya. Baik, semoga penjelasannya bisa dipahami dan bermanfaat. Selamat pagi, tetap semangat anak-anak.